wabarakatuh. Ya. Kami mau melakukan uji praktek, bukan ya? Mau membeli beberapa bahan makanan untuk uji praktek. Praktikum uji makanan. Kita mau ke pasar. Betul, kami mau ke pasar. Sekarang kami akan membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana yang mencukupi 4 sehat, 5 sempurna dari bahan yang sudah kami siapkan tadi. Ya, di sini sudah ada bahan makanan. Sudah ada makanan yang telah kami olah. Di sini ada telur balado, kemudian ada bawang jagung, yang di dalamnya juga ada wortel dan kubis. Kemudian kami akan mencoba membuat Membuat menu sandwich. Betul. Dimana nanti kami juga akan menggunakan keju sebagai pemenuhan kandungan lemak. Dari karbohidratnya kami ambil roti, buat roti. Kemudian lemaknya kami menggunakan keju. Kemudian untuk pemenuhan vitaminnya kami akan mengambil 2 karton yang juga bisa. Kita tanpa cara yang menggunakan susu. Sudah jadi bahan makanan yang sudah mencukupi gizi 4 sehat 5 sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Uswatun Hasanah dan Hamidah Ulfa. Kami di sini akan bekerja sama untuk melakukan pengelompokan jenis bahan makanan sesuai dengan lebat aja yang diminta, yaitu berdasarkan jenisnya. Ada karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, dan vitamin. Yang mengandung vitamin. Ya, mungkin Mbak Nurul kita bisa sebutkan beberapa ya yang termasuk karbohidrat. Pertama, untuk yang karbohidrat terlebih dahulu kami menyediakan ada nasi, jagung, terus roti dan kacang hijau, kentang, kemudian talas. Itu yang termasuk ke dalam golongan makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua, di sini ada olahan kedelai ya, yaitu tempe dan tahu. Kemudian ada susu murni, telur. Kemudian ada chia seed dan buncis. Ada buncis. Itu tadi adalah makanan yang mengandung protein. Lalu yang ketiga, ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak. Di sini ada kacang mete, kemudian ada sarden, kemudian ada minyak zaitun, ada keju, ayam, kemudian ada biji kuaci. Lalu yang terakhir di sini adalah makanan yang mengandung beberapa jenis vitamin. Ya, mulai dari wortel ya, termasuk kandungan vitamin A untuk sayuran wortel. Kemudian ada pisang mengandung vitamin. Ya. Kemudian ada lemon, kandungan vitamin C. Apel juga termasuk kandungan vitamin C. Kurma, pepaya juga mengandung vitamin A.
lalu Ya, kurma, ya, kandungan vitaminnya lebih banyak, ada A, ada C, kemudian pada kangkung. sayur ada kangkung. Ya, kangkung juga mengandung vitamin A, C, dan sebagainya. Tuh, itu ada beberapa jenis makanan yang kami golongkan berdasarkan jenis kandungannya. Ada karbohidrat, protein, kemudian lemak, kemudian vitamin. Sekarang kami akan melaksanakan uji karbohidrat ya terhadap 10 jenis makanan yang sudah kami sediakan di depan kami. Bahan makanan sudah kami persiapkan, kemudian kami juga menyiapkan alat tambahan lain seperti untuk cairan pengujinya seperti lugol. Ya. Kemudian kita juga menggunakan sarung tangan plastik sebagai pengaman. Karena termasuk bahan keras ya. Ya. Oke, langsung ikuti saja pengamatan kami. Ya, kami akan segera melakukan praktikum tentang Uji karbohidrat dengan bahan makanan berikut ini. ya. Yang pertama ada telur rebus. Itu putih telurnya saja ya. Kemudian ada kentang, kemudian biskuit, ada nasi, gula pasir, kemudian apa kan Anu? Tepung terigu, Margarin, pisang, apel, dan tak putih. Oke. Sebelum kita melakukan ini saya sudah menyiapkan cairannya untuk menguji itu dengan menggunakan lugol. lugol, Karena kalium iodidanya tidak dapat, kita ganti menjadi lugol. ya, menggunakan lugol ya. Karena termasuk bahan yang keras, kita akan menggunakan sarung tangan plastik. Karena kita sudah berkacamata, tidak perlu pakai kacamata. Ya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan, usahakan pakai saja supaya aman. Nanti kita akan tetesi ya beberapa bahan makanan ini dengan 3 tetes larutan lugol. Kita akan mulai dari telur rebus ya. Ya. Oke. Kita mulai dulu dari telur rebus 3 tetes. 1, 2, 3. 3. Oke, kemudian kita Kentang. menuju ke kentang. 1, 2, 3. Ya, sudah. Kemudian ke biskuit. Biskuit 1, 2, 3. Oke, biskuitnya itu kurang. Nasi 1, 2, 3. Oke, cukup. Ini langsung berubah warna ya. Nasinya tinggi banget berarti. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita menuju Tahu tahu. putih 1, 2, 3. Ini di ujungnya saja. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ini mau saya taruh sini atau mau di situ saja tidak apa-apa. Sini saja? Oke. Campurkan 1, 2, 3. Kebanyakan. Ini sekarang tepung terigu 1. Ternyata melebar, kita tambahkan dulu. cukup. Sudah ya. Oke. Ternyata sebentar kita coba catat hasilnya. Ternyata dari beberapa bahan makanan yang kita siapkan ada yang langsung bereaksi ya Kak Nunuk ya. Yang mulai nampak terlihat itu tadi adalah nasi, kemudian ada juga apa ini, tepung terigu ya yang kelihatan biru, kemudian kalau gula pasir sedikit keungu-unguan. Saya akan coba catat yang memunculkan reaksi warna biru ungu. Ada pertama nasi, kemudian tepung terigu. Apakah kentang muncul? Hanya sedikit ada, tapi sedikit. Kemudian apakah pisang ada? Pisang ada di bekas enggak ada nggak sih? Oh, ada Sedikit sekali tapi. ya pisang. Sedikit munculnya. Sedikit gula. Kemudian pisang. Kemudian kentang ya. Kalau di biskuit apakah ada? Tidak nampak ya.
Di biskuit tidak nampak, di bekasnya pun tidak nampak. Tidak berubah warna. Dari HP terlihat ya tidak berubah warna. Oke, apel tidak ya? Apel tidak, Tahu juga tahunya tidak. putih. Masih. Apakah karena ada kandungan sesuatunya tahu? Karena kami beli di pasar ya, jadi nanti bisa kita cek lagi. Kemudian di telur? Di telur tidak ada. Oh, telur tidak ya, murni itu. Masih bening, Iya, masih tidak ada bening. reaksi apapun. Tidak ada perubahan warna sedikit pun. Berarti yang jernih itu di tahu putih, kemudian telur. Di margarin apakah ada? Margarin pun ternyata tidak nampak ada perubahan warna ya. Oke, berarti margarin. Kemudian terakhir biskuit ya. Ya, Oke, sepertinya sudah semua tercatat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kurang satu, apa ya? Apel. Oh, apel. ya, Apel belum tercatat, ternyata apel juga jernih ya. ya. Oke. Mungkin sudah bisa langsung kita simpulkan, karena untuk hasil pengamatan kita kali ini, ternyata beberapa bahan makanan yang berubah warna berarti dia mengandung zat Karbohidrat yang cukup tinggi ya Iya. kalau perubahannya langsung pekat. ya. Yang pertama berarti terdapat pada nasi, dan kemudian tepung tepung terigu. Nah, kemudian yang ada sedikit perubahan berarti mungkin kandungan karbohidratnya tidak terlalu banyak, ada pada gula, pisang dan kentang. kentang. Kemudian yang tidak mengalami perubahan warna ada terdapat pada apel, tahu putih, telur, margarin, dan terakhir adalah biskuit. Ya, demikian hasil dari uji karbohidrat yang telah kami lakukan terhadap 10 bahan makanan. Kemudian kami juga sudah menemukan hasilnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ya, harusnya nggak ada masalah. Kami akan melanjutkan dengan uji lemak. Kami akan segera memulai uji lemak terhadap beberapa makanan yang ada di depan kami. Namun sebelum itu kami akan melihat dulu tadi kertas yang kosong. Nah, ini di bagian kertas yang kosong ini kami akan tetesi dengan minyak dan dengan air. Ya. Pinsetnya, pipetnya, pipet. Tadi Oh ini. Ya, sudah. Ini Pak Nunu meneteskan air ya, yang di sebelah sini saya lihat meneteskan minyak. Cukup banget. Ambil sedikit saja. Ya, kira-kira segini ya untuk diteteskan pada bagian ini. Nanti akan kita tunggu selama 10 menit. Sambil menunggu, kita akan mencoba untuk menguji beberapa bahan makanan yang lain. kita letakkan dulu Bahan-bahannya di atas kertas. Sesuai dengan namanya ya. ini tadi. Saya akan mencoba hidupkan dulu lilin untuk memanaskan margarin, tapi sambil kita mengisi yang lain ya. Ini nanti kita akan meneteskan santan juga. Di bagian santan kita teteskan dulu santannya. Jadi saya akan coba mengoleskan pepaya ya. Kita potong terlebih dahulu, secukupnya saja, agar bisa dioleskan pada kertas coklat. Kita oleskan sebanyak 10 kali.
Oke, sudah. Kemudian kita akan coba mengoleskan wortel. Kita potong terlebih dahulu. Kita coba oleskan ya di bagian wortel. Oke, sudah. Kemudian ada kacang tanah. Saya akan coba oleskan langsung menggunakan tangan saya ya. Kita oleskan. Ya, sudah. Kemudian ada lagi, kita oleskan kemiri. Saya juga akan oleskan menggunakan tangan saya. Sudah. Kemudian tadi teman saya sudah memanaskan margarin ya di atas lilin. Nah, kita akan coba taruh di ya. Oke. Kemudian ada singkong. Menggunakan tepung Singkong kami menggunakan ya, tepung tapioka. Kebanyakan. Nah, tidak apa-apa. Coba pakai sendoknya, sudah dipakai ya. Nah, Kita coba ini dulu ya. Kurangi dulu. Kurangi dulu. Mungkin coba kita oles-oles ya, barangkali keluar sesuatu dari sini. Harusnya tidak, ini harusnya mungkin diberi air sedikit. diberi air sedikit, bisa Ya. diberikan air. Dengan pipet air putih, sedikit saja. Satu tetes saja cukup. Kita akan lihat kira-kira bagaimana penampakannya. Mungkin lagi sedikit aja. Coba lagi di sini. Ini tadi tepung tapioka ya, pengganti dari singkong kering. Kemudian ada lagi susu ya. Oh, ini saja dulu, tepung jagung. Kami ganti menggunakan tepung Maizena. Mungkin ini pengaplikasiannya sama dengan yang tepung tapioka ya, Kak? Ya, Coba ya kita berikan sedikit air. Apakah akan ada? Ini cukup? Ya, cukup ya. kita teteskan air. Coba kita oles-oles. Wah, mengental sudah. Ya, kita tunggu. Kemudian susu ya. Tunggu susu. Ini aja. Ditaruh di. Oke. Susu kita letakkan di sini. Oke, yang terakhir adalah seledri. Kita belum menguji yang seledri ya. Saya akan coba beginikan dulu supaya dia menjadi keluar airnya. Nah sudah lembab. Saya coba oleskan kertas sebanyak 10 kali. Sudah ya. Nah, dari semua sebentar, wortel sudah wortel. Dari semua ini kita akan tunggu selama 10 menit untuk kemudian kita amati menggunakan senter.
Sekarang sudah 10 menit. Ya, kami akan mencoba melihatnya dari depan senter. Kertas yang tadi kita tetesi dengan minyak, ternyata pada kertas tersebut meninggalkan noda ya, sangat jelas sekali. Kemudian kertas yang tadi kami tetesi dengan air biasa, air putih, Tidak ada noda sedikit pun. iya betul. Kemudian kita akan coba melihat beberapa bahan makanan yang tadi kita oleskan ke dalam di atas kertas coklat ya. Yang pertama ada pepaya. Ternyata pepaya juga tidak meninggalkan noda ya di sini. Berarti dia tidak mengandung minyak. Kemudian ada lagi singkong. Singkong juga tidak ada noda. Berarti singkong ini tidak mengandung lemak ya, maaf, lemak. Kemudian ada jagung. Tepung jagung tadi. Ya, tepung maizena ya. Pada hasil olesannya juga tidak meninggalkan noda. Berarti tidak mengandung lemak juga. Kemudian apa ini? Wortel. Ya, nampak hasilnya juga bersih ya, tidak ada noda. Berarti wortel tidak memiliki Lemak. lemak. Selanjutnya ada seledri. Ya, ini di sini ada hijau tadi karena saya terlalu kuat menggosoknya. Tapi di sini terlihat tidak ada noda yang tertinggal. Berarti seledri juga termasuk ke dalam bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Kemudian di sini ada kemiri. Gimana Kak Nunuk hasilnya? Ya, kemiri meninggalkan noda yang cukup dalam. Iya, Berarti dia mengandung lemak. betul. Kemudian kita akan golongkan ya sesuai dengan jenisnya. Ini ada margarin. Margarin. Ya, Ya, ini sudah jelas karena bekasnya terlihat sekali. Maka Iya, dia betul. mengandung lemak. lemak. Kemudian ini tadi adalah kacang tanah. Ya, ternyata juga Bekasnya meninggalkan juga, noda ya. Berarti mengandung lemak. lemak. Betul. Kemudian ada apa? Ada susu. Ya, di sini ternyata ada noda Kak Nunung. Iya, Berarti dia termasuk ke dalam bahan makanan yang mengandung lemak. dan terakhir di sini ada santan. Santan. Ternyata santan juga meninggalkan bekas noda. Maka dapat disimpulkan santan juga termasuk bahan makanan yang mengandung lemak. Demikian praktikum uji lemak yang sudah kami laksanakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata seledri, wortel, jagung, singkong, pepaya adalah bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Kemudian santan, susu, kacang tanah, margarin, dan kemiri adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Terima kasih.